Halo teman-teman, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan pertemuan yang kemarin tentang pembuatan laporan keuangan. Kemarin baru sampai neraca saldo. Nah, kita akan membuat untuk laporan laba rugi dan neracanya. Pertama-tama adalah dari neraca saldo ini kita lihat di sini transaksinya sudah lumayan banyak ya dan akunnya juga sudah bertambah karena sudah saya tambahkan transaksinya di jurnal umum ini. Jadi ada lebih banyak. Nah, di sini bisa nanti memperkaya untuk laporan keuangannya. Jadi ada yang untuk beberapa transaksi berpengaruh ke pendapatan, beberapa ke aset, dan ada yang ke modal, seperti itu. Nah, jangan lupa kalau misalnya teman-teman, misalnya transaksinya kurang nih, jadinya mau menambahkan transaksi dan harus menulis di jurnal umum kan, jangan lupa untuk merefreshnya di buku besar, supaya nanti di laporannya juga laporan neraca saldo dan laporan lainnya juga jadi terupdate. Kita lihat di sini di jurnal umum, misalnya mau transaksinya mau ada transaksi lagi. Misalnya Rani menyetor uang tunai sebesar 30 juta ke gironya. Berarti tulis dulu tanggalnya ya. Lalu setelah itu dipilih di sini. Karena Rani datang ke bank lalu dia menyetor secara tunai, berarti kan kasnya bank itu bertambah ya. Kasnya bertambah sebesar 30 juta. 30 juta. Lalu berpengaruh ke gironya Rani yang bertambah juga sebesar 30 juta. Kenapa dikredit? Karena giro adalah utang bagi bank. Jadi tambahnya di sebelah kredit. Oke, giro Rani sudah ada, kita masukkan 30 juta. Kalau misalnya transaksinya tidak ada, kalau misalnya nih, kalian udah nulis transaksi, tapi si akunnya itu baru, jadi belum ada di daftar akun. Nah, jangan lupa teman-teman tambahin di daftar akunnya. Ya, misalnya dia tadi giro Rani, berarti tambahin aja di sini. Setelah 221 giro, berarti ada gironya siapa lagi? Giro Indah, giro Superindo Market, giro Rani. Lalu tambahin lagi kalau misalnya ada transaksi lain, misalnya gironya Akbar, tambahin berarti 2214 giro Akbar. Jangan lupa ditambahin di daftar akun, soalnya nanti kalau nggak ditambahin di daftar akun, nanti bisa berpengaruh ke laporan. Ya, kita masuk ke buku besar. Nah, buku besar di sini di kita refresh. Nah, jadi bertambah kan. Saya ulangi, tuh awalnya tidak ada hanya sampai 21 Juni, lalu kita refresh, baru dia keluar. Nah, otomatis di sini juga jadi bertambah di neraca saldo. Jadi tidak usah di-refresh, yang di-refresh cukup buku besar saja, nanti neraca saldonya sudah otomatis terupdate. Kita buat untuk laporan laba ruginya, dibuat di sheet yang baru, rename, laporan, laba, rugi, kemudian silakan dibuat untuk kepalanya. Maaf di sini berisik, sedang ada yang membangun di sebelah. Oke, laporan laba rugi. Mana tadi? Oke, sini. Terus kita tulis nama banknya. Misalnya nama banknya adalah Bank Untirta. Kemudian di sini laporan laba rugi. Lalu untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025. Kebetulan kalau untuk saya ini, saya bikinnya 20 Juni, untuk Juni ya. Kalau mau tahunan juga teman-teman boleh.
pendapatan. Apalagi ada pendapatan dan ada beban ya. Nah, pendapatannya apa saja dilihat di neraca saldo. Kita tap ke neraca saldo aja terus. Nah, di sini kita lihat, biaya-biayanya apa aja nih. Nah, jadi kita harus tahu dulu dari semuanya ini, mana aja sih yang masuk ke aset, mana yang masuk ke kewajiban, mana ekuitas, mana pendapatan, dan mana beban. Nah, untuk mempermudahnya, kalau saya bisa tambahkan di sini untuk nomor akun, ya. Kalau di daftar akunnya, supaya lebih mudah rumusannya, saya lebih suka di copy dan paste di sebelah sini agar lebih mudah nanti rumusannya. VLOOKUP. Kemudian apa yang mau dicari? Yang mau dicari adalah biaya gaji karyawan. Biaya gaji karyawan itu saya mau nyari nomor akunnya berapa. Koma, lalu saya select di sini, koma 2,0. Oke, ketemu 571. Kemudian juga ini saya mau freeze, jadi pakai ada tanda dolarnya. Lalu sampai bawah. Oke, sudah keluar ya nomor akunnya. Nah, ini saya bisa lebih mudah. Tapi kalau teman-teman nggak pakai nomor akun ini pun nggak apa-apa. Ini saya hanya mempermudah saya saja supaya cepat melihatnya. Nah, di sini terlihat berarti kalau kelompok satu dia adalah aset ya. Kelompok satu ini aset apa aja? Ada kas, ada aktiva tetap, ada kredit. Ya, lalu ada kredit yang diberikan juga, kemudian ada surat berharga, bank-bank lain. Kemudian kita mau bikin laporan laba rugi, berarti kan butuh pendapatan sama butuh beban. Kelompok pendapatan berarti dia kelompok nomor 4 ya. Kita lihat di sini nomor 4 ada pendapatan bunga debitur, pendapatan komisi transfer, pendapatan bunga kredit card, lalu ada, oke ada tiga. Satu, dua, tiga. Ada tiga. Nah, setelah ini kita masuk saja, berarti saya mau susun berdasarkan penomorannya dari nomor kecil ke nomor yang besar. Jadi dari 411 dulu ya. 411 adalah pendapatan bunga debitur. Saya copy supaya tidak salah penulisannya. Karena kalau salah penulisan juga bisa berpengaruh. 411 sudah masuk, lalu pendapatan bunga kredit card. Oh, ini saya tandai dulu supaya terlihat yang sudah dimasukkan dengan yang belum. Pendapatan bunga kredit card juga di copy, masukkan ke sini. Lalu ini sudah masuk. Pendapatan komisi transfer, ya. Oke, sampai pendapatan komisi transfer. Lalu tuliskan total pendapatan. Kemudian beban, beban berarti kelompok 5 ya. Kita lihat 5 ada biaya gaji karyawan, kemudian ada biaya penyusutan tetap, biaya sewa rumah, itu ada 3 berarti. Satu, dua, tiga. Oke, ada biaya gaji karyawan, ada biaya sewa rumah 522, kemudian 551 biaya penyusutan akibat tetap. Oke, saya masukkan satu persatu dari yang paling kecil, biaya sewa rumah, dari yang nomor akunnya ya. Jadi sesuai nomor akunnya, biaya sewa rumah sudah saya masukkan. Lalu biaya penyusutan aktiva tetap,
Setelah biaya penyusutan akibat tetap, kemudian ada biaya gaji karyawan. Nah, di sini kita catatkan ada berapa sih pendapatan bunga debitur. Dipindahinnya adalah dengan menggunakan VLOOKUP. Kemudian kita pilih di neraca saldo. Di Nah, saya ulangi, jadi VLOOKUP, kurung buka, kemudian kita pilih mana sih yang mau dicari. Yang kita cari adalah berapa sih nominalnya pendapatan bunga debitur. Jadi pendapatan bunga debiturnya kita klik, nanti di sini berubah ya di rumusnya, lalu koma, lalu kita ke neraca saldo, dari keterangan sini sampai ke bawah, lalu setelah itu koma, kita lihat kita mau nyari yang saldo ini kan, berarti 1, 2, 3, 4. Dia letaknya adalah keempat. Lalu koma, 0, kurung tutup. Saya mau freeze lagi di sini. Nah, kemudian teman-teman lihat di sini kan ini minus ya, karena pendapatan itu kan dia saldo normalnya ada di sebelah kredit. Nah, di sini itu dia ada sebelah kredit, makanya di sini jadinya minus. Nah, supaya nggak minus, kan harusnya nggak minus ya. Kalau di penulisan di laporan laba rugi, jadi kita tuliskan bintang -1. Nah, minusnya sudah hilang. Begitu juga dengan yang pendapatan bunga kredit card dan komisi transfernya. Lalu setelah itu kita totalkan, karena sudah tidak ada pendapatan lagi, kita totalkan seluruh pendapatan. Lalu setelah itu biaya, ada biaya sewa rumah, ada biaya penyusutan akibat tetap, dan biaya gaji karyawan. Ini juga rumusnya sama, jadi hanya tinggal di copy paste saja. Tapi karena biaya sewa rumah itu biaya, kelompok biaya itu kan dia saldo normalnya di debit ya. Jadi tidak perlu dipakai bintang -1-nya, dihapus saja. Nah, setelah ini coba kita cek biaya, biaya gaji karyawan sudah masuk. Oke, sudah tidak ada biaya lagi. Saya mau pindahkan ke sini, lalu saya cantumkan jumlah biayanya. Total biaya. Lalu labanya berapa? Labanya adalah pendapatan dikurangi biaya atau beban ya. Nah, saya mau pakai accounting. Silahkan untuk diperbaiki. Jadi karena ini jumlah kayak garis ya. Kemudian juga kalau untuk hasil akhir, misalnya laba, total aset, total kewajiban, jangan lupa untuk di garis bawahnya double tuh, dua garis bawah seperti ini. Silakan kalau misalnya mau supaya lebih terlihat lebih baik, misalnya mau kalian hias seperti itu.
Mau warnanya juga dirubah, boleh. Ya, seperti itu. Kemudian setelah laporan laba rugi, ini kita sudah dapat ya untuk labanya 38.600.000 rupiah. Kita akan buat untuk neracanya. Nah, untuk di neraca berarti kita butuh yang kelompok satu, kelompok aset. Ada kas, aktiva tetap, kredit yang diberikan, lalu ada kredit yang diberikan yang bukan kartu kredit, kemudian ada akumulasi penyusutan inventaris kantor, surat berharga, bank-bank lain, giro. Oke, kita masukkan ke neraca. Kita buat dulu di sini agar lebih gampang. Laporan neraca aja langsung. Neraca itu bukan untuk periode ya, tapi dia tanggal. Jadi hanya untuk tanggal tersebut saja. Tanggal 30 Juni 2025. Kemudian saya mau cari di sini berapa dia punya aset. Asetnya itu apa saja? Kemudian ada liabilities apa saja? Lalu nanti ada ekuitas saja. Nah, untuk aset kita lihat yang kelompok satu berarti. Kita lihat di neraca saldo. Kelompok satu ada apa aja? Ada kas. Kita tulis kas. Saya mau copy tulisannya, lalu pindah ke sini, kas. Setelah itu masuk ke setelah satu, ini sudah tadi sudah dimasukkan, saya tandai juga. Lalu kas udah, terus 122 kredit yang diberikan. Oh, ini ada 113 bank-bank lain giro. Ini juga mau saya masukkan berarti. Lalu lihat lagi kelompok satu surat-surat berharga. Balik ke neraca saldo, kita cari lagi surat-surat berharga sudah masuk. Lalu hmm, akumulasi penyusutan ya. Oh ini dulu kredit yang diberikan. Lalu ini sudah masuk kredit yang diberikan kartu kredit. Kemudian kelompok lainnya aktivitas tetap, inventaris kantor masuk ke sini. Kemudian sudah akumulasi penyusutan inventaris kantor. Oke, sudah ya. Kita lihat tidak ada lagi yang kelompok satu. Kelompok satu kayak sudah tidak ada. Ini juga sudah masuk. Akumulasi penyusutan inventaris kantor sudah masuk. Tuliskan total aset. Ya, kelompok satu sudah masuk. Sekarang kita kelompok dua.
Kelompok 2 ada apa saja? Ada Giro Indah, ada Giro Superindo, ada tabungan Pak Anwar, dan ada tabungan Nyonya Indri, serta ada Giro Rani. Nah, kita mulai dari yang angka paling kecil, yaitu yang paling dari daftar akun yang paling atas adalah Giro Indah. Giro Indah sudah masuk, kemudian apalagi setelah Giro Indah 2212 ada Giro Superindo Supermarket. Nah, lalu apalagi ini saya warnai Giro Rani. Giro Rani masukkan. Setelah Giro Rani ada apa lagi? Saya warnai dulu yang Giro Rani. Lalu tabungan ada tabungan Pak Anwar, kopi, ya ada yang kurang. Turunin. Habis tabungan Pak Anwar, ada ya diwarnai dulu tabungan Nyonya Indri. Oke, sudah. Berarti di sini kita tulis berapa sih total liabilities-nya. Oke. Kita lihat total liabilities-nya di sini berapa. Kita langsung saja di sini yang aset dulu ya. Yang aset itu kasnya berapa sih? Rumusnya sama kayak yang tadi. Kita pakai VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Kurung buka, kita mau mencari kas. Jadi kita klik kasnya. Tag. Lalu koma. Kemudian ke neraca saldo. Kita select nih dari mulai biaya gaji karyawan sampai sini. Sampai sum of saldo. Enter. Belum selesai. Koma tadi siapa? B4 sampai N22. Coba lihat. B4 sampai N22. Oke, sudah. Lalu B4 sampai N22. Kemudian kita kan tadi mau ambil yang keempat ya, saldo yang keempat. Berarti 4,0. Ya, sudah masuk ya. Nah, ini akumulasi penyusutan inventaris kantor ini memang minus 5. Memang minus ya. Jadi tidak perlu di eh, memang sudah seperti ini. Harusnya memang dia mengurangi aktiva tetap inventaris kantor. Jadi kita langsung saja ke sini. Sum, enter. Ini kita bikin formatnya dalam accounting. Setelah itu, oh giro indah belum. Copy, copy, paste. Giro indah, neraca saldo, oh itu. Ini freeze ya, biar dia nggak kabur sih, ininya nggak berubah-berubah B4 sampai N22-nya. Oke, lalu kita di sini total liabilities-nya berapa? Sum. Oke. Kemudian kita masuk ke ekuitas. Oh, di sininya masih ini harusnya tidak muncul dalam ini ya, kurung. Jadi kita tandai bintang -1.
Sudah 578 juta. Kemudian kita ke ekuitas. Nah, ekuitas ini berarti kita lihat nih di neraca saldo ada kelompok 3, ada modal saham. Modal sahamnya 500 juta. Modal saham. Kemudian apalagi modal ini ya yang dari laporan laba rugi. Kita tulis saja laba bersihnya adalah 38.600.000. Kita jumlahkan total ekuitasnya dulu ya. Total ekuitas di gold total liabilities dan ekuitas. Kalau langsung saja berarti liabilities tambah ekuitas. Oke. Ini harus sama jumlahnya. Dan jangan lupa untuk digaris bawahi 2 ke garis bawah. Yang ini belum terlihat. Yang atasnya juga. Oke. Oke, seperti itu ya. Ada aset, ada liabilities sama ekuitas. Kemudian sudah terlihat nih transaksi-transaksinya juga bervariasi. Neraca saldo, kalau mau dirapikan silakan. Kalau mau di hide ininya boleh. Kemudian mau di tadi grid line-nya mau dihapus, headingsnya juga misalnya mau dihapus. Kayak gitu ya teman-teman, silahkan dicoba untuk mengerjakannya. Kerjakan sendiri. Silakan dicoba untuk mengerjakan laporan laba rugi dengan neracanya ya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di via WhatsApp group. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.